Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu guru hebat? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya, Widya Nurahayu, CGP Angkatan 7 tahun 2022, akan mempersembahkan aksi nyata modul 1.3, yaitu praktik eksekusi prakarsa perubahan dan rancangan Bagja. Pada video kali ini akan menceritakan tentang pembiasaan berpenampilan yang baik dan benar sesuai karakter profil pelajar Pancasila. Visi impian, yaitu menciptakan generasi bangsa yang berjiwa Pancasila dan berkompeten secara profesional di era global. Pernyataan prakarsa perubahan, yaitu berkolaborasi melalui pembiasaan positif untuk menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila bagi peserta didik. Kanvas Bagja. Buat pertanyaan, bagaimana cara menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila? Ambil pelajaran. Seperti apa kriteria murid yang memiliki kebiasaan berpenampilan sesuai karakter profil pelajar Pancasila? Gali mimpi. Bagaimanakah perasaan para orang tua atau wali murid dan guru ketika para murid telah terbiasa berpenampilan sesuai karakter profil pelajar Pancasila? Jabarkan rencana. Langkah apa yang perlu disusun untuk mewujudkan pembiasaan berpenampilan sesuai karakter profil pelajar Pancasila? Atur eksekusi. Siapa saja yang terlibat dalam menumbuh kembangkan kebiasaan berpenampilan sesuai karakter profil pelajar Pancasila? Bagaimana cara untuk melaksanakan rencana yang telah disusun? Tindakan dari kanvas baja. B. Buat pertanyaan. Memahami 6 komponen profil pelajar Pancasila, melakukan pembiasaan positif dalam berpenampilan, berkolaborasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. A. Ambil pelajaran. Membuat kriteria berupa tata tertib murid dalam berpenampilan sesuai karakter profil pelajar Pancasila. G. Gali mimpi. Membuat komitmen bersama dan mengajak untuk mewujudkan pembiasaan berpenampilan sesuai profil pelajar Pancasila. Jabarkan rencana. Berkolaborasi dengan pihak yang berwenang di sekolah, membuat tata tertib yang baik dan benar, menyosialisasikan tata tertib kepada warga sekolah dan orang tua atau wali murid, membuat kesepakatan dengan murid dan ditandatangani orang tua wali murid, melaksanakan tata tertib. Atur eksekusi. Menyusun tim kerja terkait ketertiban berpakaian murid, menganalisis kebutuhan, melakukan monitoring, melaksanakan sesuai jadwal ketertiban yang telah disusun, mengevaluasi, dan merefleksi kegiatan. 6. Profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Gotong royong. 4. Kreatif. 5. Bernalar kritis. 6. Mandiri. Adapun karakter yang dikuatkan adalah berdasarkan profil pelajar Pancasila, karakter yang dikuatkan dalam eksekusi tahapan Bagja ini adalah mandiri. Seorang murid yang memiliki karakter mandiri mampu mengelola dirinya sendiri, pikiran, perasaan, dan tindakan untuk mematuhi tata tertib sekolah. Dalam hal ini, disiplin berpenampilan yang baik. Kriteria tata tertib berpenampilan. SMK Pancasila II Jatisrono
merupakan sekolah kejuruan yang sudah terintegrasi dengan dunia kerja dan dunia industri. Tidak menutup kemungkinan ada beberapa perusahaan yang menghendaki murid lulusan SMK berpenampilan rapi dari ujung kaki sampai ujung rambut. Dalam hal ini, pembiasaan berpenampilan yang baik akan menjadi penting untuk menyongsong murid menuju dunia kerja nantinya. Tata tertib berpenampilan SMK Pancasila 2 Jatisrono. Poin ini diambil dari tata tertib yang nomor 2 dan nomor 12. Adapun tata tertibnya sebagai berikut. 1. Hari Senin dan Selasa, siswa berseragam OSIS. 2. Hari Rabu, berseragam batik Yayasan Pancasila. Yang ketiga, hari Kamis, berseragam identitas sekolah berwarna hitam. 4. Hari Jumat, berseragam pramuka lengkap. 5. Celana atau rok tidak boleh jeans. 6. Panjang rok sampai mata kaki. 7. Celana atau rok tidak boleh dijahit ketat. Ukuran lebar 20 cm. Lengan baju tidak boleh panjang kecuali putri yang memakai jilbab. 9. Sepatu berwarna dominan hitam dengan tali juga berwarna hitam. 10. Memakai kaos kaki putih untuk hari Senin dan Kamis dan kaos kaki hitam untuk hari Jumat. 11. Rambut dipotong ukuran 211 bagi siswa putra. Dalam melaksanakan bagja ini, kami menyusun tim yang terdiri atas kepala sekolah, wakakesiswaan, perancang visi dan prakarsa perubahan, ada tim BPBK, kemudian ketertiban, dan yang terakhir wali kelas. Inilah Kepala SMK Pancasila 2 Jatisrono. Beliau adalah Bapak Yanto SPD MPD selaku penanggung jawab atas semua kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian ada Bapak Ratno SPD, beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Selanjutnya, saya, Widya Nurahayu SPD, selaku perancang visi dan prakarsa perubahan dan ditemani oleh koordinator BPBK, beliau adalah Bapak Parno SPD. Koordinator BK ditemani oleh 3 rekan. Yang pertama, Bapak Junia Nur Saputro SPD, beliau adalah BPBK kelas 10. Kemudian Bu Wulanova Resista SPD, beliau adalah BPBK kelas 11, dan Bapak Bangkit Lingga Mahananta SPD, beliau adalah BPBK kelas 12. Tim kami yang selanjutnya adalah ketertiban. Terdapat 2 anggota, yaitu Bapak Surendro Harjiatmoko ST dan Bapak Bambang Suhartono SPD. Beliau adalah yang bertugas untuk mengomunikasikan kepada wali kelas tentang jadwal dan juga kegiatan yang berhubungan dengan tata tertib sekolah. Berikut ini adalah dokumentasi tentang sosialisasi tata tertib SMK Pancasila 2 Jatisrono yang dilakukan dalam rapat wali murid. Setelah ada kesepakatan pada saat rapat wali murid, anak atau murid diberikan tata tertib yang dicetak kemudian ditandatangani oleh orang tua. Tata tertib ini ditandatangani setelah mendapat persetujuan antar semua pihak yang terlibat, kemudian mengetahui kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, koordinator BK, dan wali murid yang bersangkutan. Tata tertib ini ditandatangani di atas materai 10.000. Tahapan pelaksanaan tata tertib berpenampilan siswa. Yang pertama, menetapkan jadwal penertiban. Yang kedua,
menetapkan kegiatan yang dilakukan. Yang ketiga, evaluasi dan refleksi. Adapun jadwal penertibannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, disusun guna menumbuhkan kebiasaan murid dalam berpakaian. Yang kedua, pembiasaan dilakukan setiap hari oleh seluruh warga sekolah. Yang ketiga, penekanan ketertiban pada saat tertentu seperti saat menjelang tes. Ragam kegiatan yang dilakukan dalam rangka pembiasaan murid dalam berpenampilan. Yang pertama, pemasangan cermin di dekat gerbang masuk. Yang kedua, pemberitahuan akan adanya operasi ketertiban berpenampilan. Yang ketiga, operasi ketertiban yang terkait rambut, pakaian, dan sepatu. Inilah potret untuk pemasangan cermin dan pemberitahuan jadwal operasi ketertiban. Kegiatan operasi ini dilakukan untuk menjaring murid yang tidak taat dengan peraturan yang ada. Jadi, mereka masih diberi tenggang waktu untuk memperbaiki kesalahan mereka. Potret yang selanjutnya adalah adanya razia peci atau kopiah. Hal ini dilakukan karena peci atau kopiah bukan merupakan atribut sekolah, sehingga tidak perlu dipakai saat pembelajaran berlangsung. Kemudian ada operasi cukur rambut dengan alat elektrik yang didampingi ketertiban dan koordinator BP atau BK. Tahap terakhir adalah evaluasi dan refleksi. Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui apakah kegiatan berjalan sesuai jadwal dan rencana. Kemudian, setelah mengetahui kekurangan, akan diperbaiki pada tahap selanjutnya. Yang terakhir, refleksi dilakukan dengan sharing dan saling memberi masukan. Untuk kegiatan evaluasi dan refleksi ini, kami melibatkan seluruh warga sekolah agar kedepannya tercipta disiplin berpenampilan siswa yang baik. Inilah potret evaluasi dan refleksi kegiatan. Kami menerima semua masukan dan kritik, kemudian akan dijadikan sebagai acuan untuk yang lebih baik ke depannya. Demikianlah Bapak dan Ibu guru hebat tentang tahapan Bagja dan juga rencana-rencana yang saya lakukan sebagai aksi nyata di sekolah. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.